Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Wahab. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji ANOVA dan uji regresi. Di sini yang pertama saya akan melakukan uji ANOVA terlebih dahulu. Untuk uji ANOVA sendiri, yaitu kita akan menguji rata-rata dari beberapa grup atau lebih dari dua kelompok. Kita akan melihat apakah dari beberapa grup ini mempunyai nilai rata-rata yang sama atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan hipotesis ANOVA-nya adalah sama dengan dan tidak sama dengan, yang mana H0 ini tidak terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok, dan H1 terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok. Langsung saja, di sini saya sudah mempunyai data dari uji ANOVA-nya, yang mana di sini ada tingkat ketertarikan terhadap produk sabun muka skala 1 sampai dengan 10, yang dimana di sini ada produk A, B, dan C. Dari masing-masing produk ini kita mempunyai 30 responden. Kita langsung saja pindahkan ke bagian SPSS, ke variable view. Untuk produk, di sini desimalnya kita nolkan saja. Untuk value-nya, untuk 1 itu produk A, 2 produk B, dan 3 produk C. Untuk responnya kita biarkan saja. Lalu kita copy paste. Di sini saya sudah copy paste produk dan respon dari data Excel tadi, yang mana 1 tadi merupakan produk A, 2 produk B, dan 3 produk C. Langsung saja kita lakukan uji ANOVA-nya. Kita ke bagian Analyze, lalu ke Compare, lalu ke One Way ANOVA. Nah, di sini kita masukkan vektor itu bagian produk, dan respon itu kita masukkan ke depend-nya. Lalu kita ke option, descriptive, dan homogeneity. Lalu kita continue, lalu oke. Nah, di sini akan muncul output dari uji ANOVA tadi. Yang pertama, kita akan melihat di bagian deskriptif terlebih dahulu. Di sini terdapat tabel min atau tabel rata-rata dari setiap produk. Nah, di sini untuk produk A terdapat rata-rata 4,567, produk B 6,2667, dan produk C 8,0333. Untuk total dari rata-rata produk A, B, dan C adalah 6,2889. Oke. Selanjutnya kita ke bagian atau output dari ANOVA. Untuk tabel ANOVA ini kita akan melakukan pengujian di mana hipotesis awal yang sudah kita buat, apakah terdapat perbedaan dari produk A, B, dan C, yaitu dengan cara membandingkan nilai F hitung yang sudah didapat dengan F tabel. Kita bandingkan terlebih dahulu. Untuk nilai F hitungnya itu adalah 97,788. Untuk F hitungnya kita menggunakan alfanya 5%. Untuk DF-nya itu kita ambil 2. Untuk menyebutnya ini kita 88. 88 dapat dari 90 kurang 2. 88 di sini berarti 3,10. Kita bandingkan. Di sini tadi nilai F tabelnya adalah 3,10 dan nilai F hitungnya 97,788. Maka bisa kita lihat nilai F hitung ini lebih besar daripada nilai F tabel. Maka artinya dengan menggunakan taraf signifikasi 5% dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Maka yang mana bisa kita lihat terdapat perbedaan rata-rata pada produk A, B, dan C. Oke. Next, kita akan melakukan uji regresi. Untuk melakukan uji regresi ini, kita menggunakan hipotesisnya sama, yaitu sama dengan dan tidak sama dengan. Untuk H0-nya ini merupakan variabel independen, tidak mempengaruhi variabel dependen. Untuk H1-nya variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
Nah, langsung saja bisa kita lihat data dari regresi. Oh iya, untuk regresi ini ada dua, ada uji regresi linear sederhana dan uji linear regresi berganda. Nah, di sini yang pertama saya akan melakukan uji regresi linear sederhana. Nah, di sini sudah terdapat dua variabel, yang mana variabel X dan Y. Untuk variabel X ini merupakan variabel independen, untuk variabel Y atau distance ini merupakan variabel dependen. Nah, di sini sudah terdapat datanya atau respondennya, jumlah responden atau datanya juga. Lalu kita pindahkan saja ke SPSS. Di sini kita sudah buat di speed dan distance-nya di bagian variable view. Lalu kita ke data view, kita copy paste juga dari data Excel tadi ke sini. Dan di sini sudah saya kopikan data variable speed-nya dan variable distance. Lalu kita cari uji regresi linear sederhana ini, yaitu caranya kita ke bagian analyze, lalu ke bagian regresi ke linear. Nah, karena di sini kita hanya menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka untuk depend-nya kita ada distance, untuk variabel independennya ada speed. Lalu kita ke bagian statistik, lalu ke confidence dengan level 95. Lalu kita continue, lalu nah, di sini akan muncul output dari uji linear regresi sederhana. Untuk memudahkan membacanya, saya sudah buat di Word untuk output dari uji regresi linear sederhana. Nah, untuk analisis uji regresi linear sederhana ini, yang pertama kita akan melihat model regresi linear sederhana terlebih dahulu. Nah, di sini untuk melihat model regresi linear sederhana itu dengan Y sama dengan A plus BX, yang dimana nilai A ini terdapat di output dari koefisien. Nah, untuk A ini itu merupakan nilai dari konstan, yang mana nilainya adalah minus 17,631. Untuk BX ini, dia akan mewakili dari variabel independen atau variabel bebasnya, yaitu speed, yaitu nilainya 3,934. Maka kita taruh di bagian sini, yaitu A tadi minus 17,631 ditambah, kenapa ditambah? Karena nilai speed-nya ini adalah positif, maka ditambah 3,934 X-nya ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat atau melakukan kriteria pengujian, yang mana kita melihat output dari ANOVA. Nah, di sini tadi kan kita sudah buat yang mana H0 ini, H0 sama dengan variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen, dan H1 tidak sama dengan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, di sini karena kita akan melakukan uji dua pihak, maka kita cukup membandingkan F hitung dengan nilai sig ini. Bisa kita lihat di sini, nilai F hitungnya itu lebih besar daripada nilai sig. Maka bisa kita simpulkan dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas kepada variabel terikat atau speed. Speed tadi kan mewakili dari variabel independen, yang mana speed ini terdapat pengaruh yang signifikan kepada atau mempunyai pengaruh yang signifikan kepada si distance tadi atau variabel dependent. Nah, selanjutnya kita akan melihat output dari model Sumumari. Output ini kita akan melihat koefisien determinasi dari uji regresi linear sederhana ini.
yaitu kita akan melihat berapa banyak si X ini menyumbang ke si Y, atau berapa banyak variabel independen menyumbang ke variabel dependen. Kita bisa lihat di tabel R-square-nya, yang mana nilainya itu adalah 0,652 atau 65,2%. Maka bisa kita simpulkan bahwa variabel independen atau variabel speed tadi menyumbang sebesar 65,2% kepada variabel Y atau variabel dependen tadi distance. Nah, untuk 34,8%-nya lagi itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain atau faktor-faktor lainnya. Nah, oke, di situ itu merupakan penjelasan dari uji regresi linear sederhana. Sekarang kita akan melakukan uji regresi linear berganda. Untuk uji regresi linear berganda ini caranya sama dengan sebelumnya, dan juga di sini sudah ada data dari uji regresi linear berganda ini, yang dimana ada YouTube, Facebook, newspaper, dan sales. Nah, di uji regresi linear berganda ini kita ingin melihat pengaruh iklan YouTube, Facebook, newspaper terhadap penjualan. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ini. Nah, langsung saja kita pindahkan data ini ke SPSS, sama halnya dengan tadi. Di sini variabelnya sudah saya cantumkan dari YouTube, Facebook, newspaper, dan sales. Dan untuk data view-nya juga sudah saya copy paste dari Excel ini ke bagian data view SPSS ini. Selanjutnya kita akan cari uji regresi linear berganda ini dengan analyze ke bagian regression ke linear. Yang tadi kita reset saja. Nah, untuk dependent ini, untuk uji regresi linear berganda ini, kita mempunyai satu variabel terikat dan 3 variabel bebas. Untuk variabel terikat ini adalah sales, dan untuk variabel independen ini ada YouTube, Facebook, dan newspaper. Lalu kita ke statistik, lalu tentang confidential, continue, lalu oke. Nah, di sini akan muncul output dari uji regresi linear berganda. Nah, di sini saya juga sudah membuatkan output yang akan kita analisis dari uji regresi linear berganda ini. Nah, yang pertama kita akan melihat dari model regresi linear berganda, yang dimana modelnya itu merupakan Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah sampai sekian sampai BK dikali XK. Nah, untuk B itu merupakan nilai dari konstan. Nah, di sini kita sudah cantumkan nilai B-nya atau nilai konstannya, yaitu 17,567. Ditambah, kita lihat variabel independen yang pertama, itu YouTube nilainya 0,007, X1 ditambah 0,015 dari Facebook, X2, ini belum saya cantumkan, X2. Untuk selanjutnya kita tambah 0,003 dari newspaper X3. Nah, oke, di sini sudah selesai untuk modelnya. Jadi untuk model regresi linear berganda ini dilihat di sini. Y sama dengan 17,567 ditambah 0,007, X1 ditambah 0,015, X2 ditambah 0,003, X3. Selanjutnya kita akan melakukan kriteria pengujian dari X1, X2, X3 terhadap Y. Di sini kita lihat di output dari ANOVA. Untuk melakukan pengujian
yaitu dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan nilai SIG. Di sini bisa kita lihat nilai F hitungnya itu lebih besar daripada nilai SIG, yang mana nilai F hitungnya ini adalah 0,647 dan nilai SIG-nya itu 0,586. Maka bisa kita lihat nilai F hitungnya ini lebih besar daripada nilai SIG. Maka bisa kita simpulkan bahwa variabel independen atau YouTube, Facebook, newspaper memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan atau terhadap sales. Jadi si variabel independen ini mempengaruhi dari variabel dependennya secara signifikan. Nah, di sini kita juga bisa lihat di sini juga kita bisa membandingkan si variabel atau si iklan media sosial, YouTube, Facebook, newspaper, kita bisa bandingkan dengan si nilai SIG, yaitu dengan kita lihat di T hitungnya, yang mana untuk YouTube T hitungnya 1,300, kita lihat dengan nilai SIG-nya 0,195. Maka bisa kita lihat YouTube ini mempengaruhi secara signifikan terhadap penjualan. Untuk Facebook kita lihat nilainya 0,484, untuk SIG-nya 0,629. Bisa kita lihat di sini nilai SIG lebih besar daripada nilai T hitung. Maka bisa kita simpulkan Facebook ini tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penjualan. Selanjutnya untuk newspaper bisa kita lihat nilainya pun lebih besar dari SIG. Maka bisa kita simpulkan sama dengan Facebook, newspaper ini tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penjualan atau terhadap sales tadi. Selanjutnya kita ke bagian coefficient determinasi, sama halnya dengan regresi linear sederhana tadi. Di sini kita lihat ke bagian R-square. Di sini bisa kita lihat untuk tabel R-square-nya ini hanya 0,010. Maka hanya 10% atau sekitar 10% dari YouTube, Facebook, dan newspaper yang berpengaruh terhadap penjualan tadi. Jadi maka nilai R-square-nya ini adalah 10%. Yang mana 10% ini itu yang berpengaruh terhadap penjualan. Maka 90%-nya lagi itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya atau faktor-faktor lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.